Om Swastiastu. Kami di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang telaah kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Menengah Pertama SMP atau MTS. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Utami dengan NIM 221202108 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Dania Meidana Paurusia dengan NIM 22120211107. Baik, di sini kami memiliki 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum Merdeka Belajar pada jenjang menengah pertama. Yang kedua yaitu struktur. Yang ketiga yaitu capaian pembelajar. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Topik pertama yaitu pengertian kurikulum Merdeka Belajar. Berlandaskan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka Belajar resmi diperkenalkan ke masyarakat umum sebagai kurikulum baru yang akan menjadi pengganti kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka Belajar sendiri merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar pada menengah pertama merupakan kurikulum baru yang diterapkan pada jenjang pendidikan SMP dengan keberagaman pembelajaran intrakurikuler agar siswa dapat menyesuaikan dengan kompetensi dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Topik yang kedua yaitu struktur kurikulum Merdeka Belajar. Di mana untuk jenjang SMP, struktur kurikulum Merdeka Belajar dikelompokkan dalam fase D untuk kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 dengan kegiatan pembelajaran yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kokurikuler dan intrakurikuler. Kokurikuler merupakan kegiatan penunjang yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman siswa seperti penugasan, sedangkan intrakurikuler menekankan pada pendidikan akademik yang di dalamnya terjadi proses belajar mengajar yang sejalan dengan kegiatan kurikulum. Adapun kegiatan pembelajaran intrakurikuler seperti mata pelajaran ini merupakan pembelajaran intrakurikuler. Dalam pelaksanaannya, kegiatan intrakurikuler ini diterapkan sesuai dengan dasar kurikulum dan kompetensi muatan yang terdapat di setiap mata pelajaran yang akan diajarkan. Dengan adanya kegiatan intrakurikuler, siswa dapat meningkatkan kemampuan yang terdapat di dalam capaian pembelajaran, siswa dapat menumbuhkan kemampuan akademik, dan juga siswa dapat menguasai mata pelajaran yang telah dipelajari. Adapun daftar mata pelajaran kurikulum Merdeka Belajar SMP kelas 7 dan 8 beserta alokasi waktunya dengan asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan contoh kegiatan pembelajaran kokurikuler, yaitu pembuatan karya ilmiah, senam bersama, dan juga kerja bakti. Dengan adanya aktivitas kokurikuler tersebut, siswa dapat mengembangkan karakter baik yang dimiliki oleh siswa, seperti melatih keterampilan yang dimiliki siswa di bidang sosial, menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa, dan juga mendorong dan menstimulasi tumbuhnya penghargaan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, ada capaian pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Setiap mata pelajaran kurikulum Merdeka Belajar memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, mata pelajaran yang kami bahas yaitu mata pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris. Pada
pelajaran matematika, siswa dapat mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Jadi, untuk melakukan pemfaktoran bilangan prima menggunakan faktor skala, proporsi, dan juga laju perubahan. Sedangkan dalam mata pelajaran bahasa Inggris, peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, teks khusus seperti pesan singkat ataupun iklan, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Lalu, peserta didik dapat menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan juga menyampaikan keinginan atau perasaan mereka. Baik, di sini kami mempunyai 4 poin kesimpulan. Yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum baru yang diperkenalkan sebagai pengganti kurikulum 2013 di Indonesia. Yang kedua, salah satu perbedaan kurikulum Merdeka Belajar adalah struktur kurikulumnya yang membagi setiap jenjang pendidikan menjadi beberapa fase. Untuk jenjang SMP, kurikulum ini terbagi di fase D untuk kelas 7, 8, dan 9. Untuk poin ketiga, kurikulum Merdeka Belajar juga memiliki capaian pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap mata pelajarannya. Dan untuk poin terakhir, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat lebih optimal dalam mendukung perkembangan peserta didik dengan memberikan waktu yang cukup untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi, serta mempersiapkan mereka untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.